sebab itu saudaraku, kali ini juga saya merasa bahwa baik untuk saya mengambil kesempatan kembali mengungkapkan sesuatu yang penting diperhatikan, penting untuk kita coba amati, telaah, sehingga dengan penyimakan kita bisa menangkap saudaraku tentang prinsip ini. Yang saya ingin kemukakan adalah kembali apa yang saya coba sudah tayangkan waktu lalu mengenai discernment saudaraku. Discernment ini penting sekali, yang kita kenal sekali dalam perjanjian lama ketika Raja Salomo, ketika dia ditahbiskan menjadi raja, permintaan dia, ungkapan dia atau kerinduan dia yang dia ungkapkan kepada Tuhan, yaitu dia meminta Tuhan memberikannya discernment, hikmat, kearifan untuk dia menjalankan pemerintahan dan kerajaannya saudaraku. Dan ini pun yang menjadi kerinduan Rasul Paulus di berbagai surat yang dia tulis kepada jemaat-jemaat yang telah dia layani di dalam perjalanan misinya, bahwa jemaat harus memiliki pengertian yang benar. Ini loh, discernment tuh yang begini-gini. Rasul Petrus menginginkan agar orang tuh menambahkan dalam imannya tuh kebajikan, pengetahuan, pengertian akan kebenaran. Begitu juga Rasul Yohanes yang merindukan untuk setiap orang yang pernah dilayaninya harus mengenal Tuhan, mengerti kebenaran. Kalau hari ini kita bisa bilang, kalau bahasa saya, hari ini kita bisa bilang kita tahu kekristenan itu. Kita tahu betul apa itu Kristen. Makanya di dalam kita melakukan atau hidup di dalam iman ini, ya kita kita harus dipimpin oleh pengertian bagaimana iman itu sesungguhnya saudaraku. Kita nggak bisa jadi Kristen kalau hari ini kita lihat Kristen yang sepertinya mengikuti sesuatu yang dilakukan orang, diakuin oleh banyak orang. Nggak boleh seperti itu kita menjadi Kristen. Kita harus menjadi Kristen ini melakukan kekristenan kita dengan pengertian yang benar tentang Kristen, saudaraku. Ini yang saya ingin coba kembali ungkapin, karena ini suatu berita atau suatu pengajaran yang sudah bahkan saya hanya semata-mata orang yang mengamati ajaran orang lain tentang perkara pokok pemikiran ini, pokok prinsip ini saudaraku, itu discernment. Kemarin saya coba bahas apa yang diungkapkan John MacArthur, kenapa discernment ini hilang meskipun itu di gereja. Di gereja nih discernment itu terhilang saudaraku. Ada 6 perkara yang dijabarkan yang menurut saya ini bagus sekali untuk kita simak sebagai orang percaya, untuk ngerti kita nih hidup di tengah zaman yang memang zaman ini semakin membutakan, menggelapkan kita untuk mengenal kebenaran ini memang dengan benar meskipun kita Kristen. Di zaman di dalam gereja mula-mula aja kita melihat bagaimana orang yang katanya disebut Kristen bisa dikelabui atau bisa diumpatkan terhadap kebenaran, pengertian kebenaran yang sesungguhnya. Ya terlebih lagi hari ini kalau kita menjadi Kristen, ya bukan hal yang mengagetkan kalau kita bisa kabur atau gelap mengerti tentang kekristenan yang benar. Sebab itu butuh perhatian yang sungguh saudaraku, sebagai orang-orang percaya kita memperhatikan bagaimana perkara discernment ini bisa kita dapatkan, bisa kita kenakan di dalam kekristenan itu saudaraku. Nah makanya saya mencoba ulang kembali perkara yang menurut saya ini penting, yang tadi saya bilang ini kayak seperti ditinggalkan, seperti pengajaran atau perkara-perkara yang mengajarkan tentang sesuatu yang bicara prinsip discernment ini kayak mulai hilang. Ada 6 perkara saudara, dan kali ini saya mau coba kayaknya bagiin satu-satu atau ingetin satu-satu. Saya hanya sebagai kurir, saya sering menggunakan bahasa ini. Saya hanya kurir yang kayak menghantar paket yang sudah dikirim orang, yang sudah ada. Dan saya lewat interaksi sosial ini di dalam media sosial yang bagi saya ruang publik, yang bagi saya juga Christianity is a public faith, ya saya memandangnya bagus juga kesempatan ini untuk mengungkapkan sesuatu sebagai interaksi sebagai orang-orang percaya, salah satu orang percaya. Saya ingin mencoba menemukan sesuatu yang kalau boleh ini menguatkan kita, kalau boleh ini mengingatkan dan meneguhkan ingatan kita sebagai orang Kristen untuk betul-betul memperhatikan prinsip yang satu ini saudaraku, discernment. Jadi yang pertama yang membuat lacking of discernment ini hilang saudaraku, yaitu a weakening doctrinal clarity and strong conviction. Melemahnya
pengajaran yang murni, atau bisa dibilang dilemahkannya. Kenapa dilemahkannya? Karena memang itu dilakukan oleh orang-orang yang harusnya mengajarkan, tetapi kayak seperti mengesampingkan perkara pengajaran yang murni ini loh saudaraku. Ini loh yang saya lihat. Dan ini boleh Anda coba simak bersama-sama, kita menyimaknya bagaimana benarnya atau faktanya terjadi gak hal ini di dalam gereja sekalipun. Bagaimana perkara discernment itu ketajaman atau kemampuan untuk menetapkan sesuatu itu dengan benar, an ability to judge right. Dan ini bukan menghakimi nih, kadang-kadang ini di dalam kekristenan kita menemukan sesuatu yang kayaknya nih kayak menekan, tapi kayak sesuatu tekanan yang salah gitu loh. Dianggap ini seperti discernment ini kayak so benar gitu loh. Wah, menilai orang, menilai sesuatu, udahlah koreksi diri sendiri. Ini yang kadang-kadang saya lihat di gereja hari-hari ini atau dalam kekristenan belakangan ini, orang-orang Kristen kayak memberikan penilaian sesuatu yang kayak tanpa pengertian dasar kebenaran firman. Ya, Kristus mengatakan jangan menghakimi, tetapi itu berbicara tentang self-righteous, saudaraku. Kayak orang yang punya kebenaran sendiri, dan itu diarahkan kepada orang-orang Farisi. Dan ketika orang-orang Farisi yang self-righteous itu menilai sesuatu, ya ujung-ujungnya ya ukurannya adalah diri dia sendiri yang tanpa mengerti kebenaran atau mendasarkan penilaian terhadap kebenaran. Tetapi dalam Yohanes, dalam pernyataan Kristus yang lain, Kristus menyatakan terang juga, hakimilah dengan benar. Bukan dengan apa yang nampak, dari apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan benar. Dan kita ketika kita menjadi Kristen yang dipenuhi atau mengenakan discernment, ya kita mau tidak mau, kita terdorong atau kita seperti ya menjadi natur kita melihat kesalahan yang kita nyatakan. Dan itu kan menjadi pernyataan Paulus kepada Timotius. Segala sesuatu yang diilhamkan oleh Tuhan itu bermanfaat. Tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar. Tapi yang berikutnya saudaraku, untuk menyatakan kesalahan. Dan kalau hari ini ada gereja atau ada hamba Tuhan yang ingin yang ketika hamba Tuhan yang lain menyatakan kebenaran, sehingga dengan menyatakan kebenaran ada pernyataan atau ada pengajaran yang salah yang pernah dilakukan atau yang pernah diajarkan oleh hamba Tuhan itu, seakan-akan orang yang ingin menyatakan kebenaran ini dianggap membuat gaduh, saudaraku. Dan banyak juga orang-orang Kristen yang saya perhatikan kayak memberikan tanggapan, memberikan penilaian yang kayak nggak mendasar akan kebenaran. Kayak, ya bahasa saya superficial, permukaan gitu loh. Melihat misalnya dalam keadaan seperti ini, orang ingin mencoba menyatakan kesalahan orang, wah menghakimi, wah nggak menjaga damai sejahtera, udahlah, kalau semua Kristen jangan tampil di media sosial, kita berseteru. Loh, ini bukan berbicara tentang bagaimana kita punya damai yang nggak benar gitu loh. Ini kita bicara tentang sesuatu kebenaran yang memang harus kita terima. Kalau memang itu pernyataan Tuhan, itu memang sesuatu yang benar, loh, apa salahnya? Yang penting kita harus mengerti apa maksud atau apa tujuan dari setiap orang ingin menyatakan kesalahan. Dan ini bisa disimak. Dan saya sih berharap banyak orang Kristen yang hari-hari ini telah mengekspresikan yang seperti tadi, ya coba kembali renungkan. Saya khawatirnya Anda menjadi orang Kristen yang gak dipenuhi dengan pengertian akan kebenaran, sehingga ujung-ujungnya hal-hal yang dangkal, ya maaf kata kalau seakan-akan saya seperti kayak orang so benar di sini, tetapi ini kebenaran, saudara. Anda bisa menyimaknya kok. Banyak hal yang dangkal atau hal yang cetek kayak diperlihatkan di dalam kekristenan ini. Contoh saja kalau saya coba ungkit tentang bagaimana ketika virus corona ini mulai merebak, bagaimana sudah mulai masuk ke Indonesia, ada juga hamba-hamba Tuhan atau pendeta atau pengajar yang ngomong kayaknya so percaya diri gitu loh. Wah, virus corona nggak akan pernah bisa kena pada orang percaya. Loh, ternyata kena. Coba. Orang-orang Kristen sekarang kalau saya amati ini nggak banyak ya, tapi ya lumayan lah. Ya, orang-orang Kristen yang rindu sekali menyatakan, mengungkapkan kebenaran untuk sesuatu yang di luar dirinya, sesuatu yang kejadian yang jauh darinya. Ya ini yang kadang-kadang saya bilang jadi pernyataan itu kayak pernyataan yang dangkal gitu, nggak mengena dan sepertinya nggak keluar dari memang kesadaran akan keadaan yang memang dia sedang alami. Dan ini yang saya
Kalau boleh pengen lewat tayangan yang saya coba ungkapin kali ini, ayolah jadi Kristen yang kita nyimak semuanya dasarnya harusnya kebenaran firman. Dan ini bisa kita mengerti apalagi hari gini kita punya akses yang berlimpah atau punya pintu masuk untuk kita mengerti kebenaran itu sangat besar, saudaraku. Nah, sebab itu saya menganggap penting untuk kita nih perhatikan kembali tentang discernment. Nah, penyebab yang pertama yang membuat lacking of discernment itu terjadi di tengah-tengah gereja sekalipun adalah awakening doctrinal clarity. Nah, kadang-kadang saya ingin coba menanggapi ya orang-orang yang pernah sepertinya sih ya, saya menilainya itu merendahkan doktrin. Ini kayak seperti membuat doktrin itu jadi salah, saudaraku. Doktrin itu bicara tentang pengajaran. Dan bicara tentang pengajaran, saudara, ini adalah satu-satunya metode yang memang sangat kental dengan yang namanya relasi. Ini yang dilakukan Kristus dengan murid-murid, ini yang dilakukan ayah kepada anak-anak, ini yang dilakukan guru-guru kepada muridnya. Ini bicara tentang relasi, bagaimana agar orang yang diajarkannya mengerti apa yang dimaksud dari ajaran itu. Sama seperti Tuhan menyatakan firman-Nya untuk kita nih orang-orang Kristen sampai hari ini mengerti, mengenal Tuhan dengan apa yang dibukakannya, dengan apa yang dituangkannya lewat kitab suci yang bisa kita baca, kita renungkan, kita kenal Tuhan, saudaraku. Dan tapi kadang-kadang ya itu tadi yang saya bilang, ada pernyataan yang mengatakan, wah sudah hari Senin sampai Jumat orang-orang tuh udah kerja keras hari-harinya, banting tulang, pulang malam. Udahlah, hari Minggu, kasihlah yang ringan-ringan. Loh, doktrin itu bukan sesuatu yang berat, saudaraku. Dari mana Anda bisa bilang, mendefinisikan doktrin itu jadi sesuatu yang sulit, ribet, rumit? Itulah yang saya bilang, sekarang ini banyak orang-orang sepertinya tampil sebagai pengajar, casingnya itu pengajar, tapi apa yang diajarkannya menjadi salah, atau menjadi kacau, atau menjadi sesat. Ketika kita mendengar dan mentelaah apa yang diajarkan, ujung-ujungnya kayak sesuatu yang miss gitu, hilang dari kebenarannya itu sendiri. Doktrin itu buat kita orang percaya, kita punya natur yang baru untuk menampung pengenalan akan ajaran Kristus. Doktrin clarity ini ingin mencoba mengungkapkan semurni-murninya tentang Tuhan, keberadaan Tuhan, janji Tuhan, pernyataan Tuhan, ketetapan Tuhan, pribadi Tuhan untuk kita nih orang percaya itu jadi ngerti yang benernya, saudaraku. Doktrin yang murni, ajaran yang murni, ajaran yang sehat, saudaraku. Sehingga kita kalau jadi orang Kristen hidup di tengah-tengah pengajaran yang murni ini, kita diasupin demi diasupin, kita mengenakan pengertian akan kebenaran yang murni, kita jadi ngerti gitu loh sebenarnya. Dan pengertian yang sebenarnya ini yang membuat kita lebih benar dan pasti benar melihat dunia di mana kita melihatnya, mengalaminya, menghadapinya. Ini loh penting, saudaraku. Dan kali ini saya ingin mencoba menyerukan ini. Ayo kembali nih kita nih sesama orang Kristen, ayo perhatikan hal ini. Saya sudah perhatikan dan saya akan terus memperhatikannya di dalam kekristenan ini. Dan saya rindu lewat tayangan ini kita jadi Kristen yang memperhatikan perkara prinsip ini. Kita harus mengenakan discernment. Ini bukan untuk orang-orang pintar, saudaraku, discernment. Ini doa Rasul Paulus, ini menjadi himbauan Rasul Petrus, ini juga yang menjadi ajaran Rasul Yohanes untuk orang-orang percaya yang pernah dilayaninya, yang pernah mendengar Injil, yang percaya Tuhan. Dan ini loh yang menjadi hal yang penting di dalam kekristenan ini. Kita harus mengerti discernment sehingga kita bisa menilai, dan kita dipengaruhi sesuatu yang rusak sekalipun, yang kacau sekalipun, kita tetap mengerti. Kita ngerti nih kebenarannya apa. Sehingga kita melihat dunia, kita hidup di tengah-tengah dunia, ya kita dengan mengenakan discernment, kita menjadi orang-orang yang tetap berjalan di dalam kebenaran karena kita tahu kebenarannya. Ya kalau saya mau coba lihat-lihat dalam tayangan media sosial bagaimana yang ditampilkan di dalam Kristen yang katanya firman Tuhan, ya kadang-kadang saya bilang menggelikan, memuakkan, menyedihkan, saudaraku. Nah sebab itu penting saya ingin coba ulangin sesuatu yang sesuatu yang sudah diajar, sudah diberitakan, sudah dijelaskan, diterangkan, diteruskan sampai hari ini kita mendengar. Hikmat itu berdiri di tengah keramaian, di pintu gerbang dia menyuarakan hikmat, saudaraku.
pertanyaannya apakah kita memperhatikannya? Dan ini seruan untuk kita nih, ayo sama-sama Kristen. Dengan hal ini saya ingin mengulang dan mengingatkan setiap Anda, ayo kita perhatikan hal-hal seperti ini sehingga kita diisi dengan yang namanya pengertian akan kebenaran, sehingga dengan pengertian kebenaran itu kita melihat segala sesuatu dalam hidup kita ya dengan pengertian yang benar, ya tentunya jadi benar apa yang kita pilih, kita tetapkan, kita hidupi. Ini loh saudaraku,